Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 14 Agustus 2020, kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, martir. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Kita siapkan pikiran hati kita untuk itu. Kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan, renungkan firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, martir. Orang yang menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Penderitaan yang dialami di dalam penjara itu luar biasa besarnya. Ia menjadi tahanan tentara Jerman ketika mereka menduduki Polandia. Dan di dalam penjara itu dia diam-diam menjalankan tugasnya sebagai seorang imam. Penyakit TBC yang dideritanya ikut memperparah kesehatannya. Walaupun demikian, Maximilianus tetap bertahan di kamp tahanan itu dan menjadi korban yang terakhir yang meninggal setelah disuntik dengan suntikan racun. Ia memberikan kepada kita contoh keteladanan sebagai pengikut Kristus. Setia sampai akhir hidupnya. Semata-mata demi Tuhan. Itu lahir dari kecintaannya kepada Tuhan. Lahir dari kenyataan bahwa dia sudah merasakan betapa Tuhan setia mencintai dia. Dan ia membalas kesetiaan Tuhan itu dengan kesetiaannya menjadi imam sampai akhir. Melalui dia Tuhan mau mengatakan kepada kita tentang kesetiaan. Melalui dia Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ia setia kepada kita supaya kita setia satu kepada yang lain. Melalui Maximilianus Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang setia dalam keadaan untung dan malang, dalam suka dan duka sampai ajal menjemput. Kesetiaan sampai terluka.
Kesetiaan sampai menderita. Itulah kesetiaan yang mesti dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri terhadap suaminya. Orang tua terhadap anak-anaknya. Kesetiaan kepada siapapun. Karena kasih yang menjadi daya dorong. Kesetiaan itulah yang dimiliki oleh Tuhan sampai akhir hidupnya di kayu salib. Untuk menunjukkan cinta sejati adalah cinta yang setia. Cinta yang rela memikul salib untuk kepentingan, kebahagiaan orang lain. Mari kita berdoa supaya sama seperti Maximilianus, kita juga mewartakan kesetiaan Tuhan kepada manusia melalui kesetiaan kita satu kepada yang lain. Setia sebagai suami, setia sebagai istri, setia sebagai orang tua, setia sebagai seorang sahabat, setia sebagai umat yang rela melakukan apa saja yang berguna, bermanfaat untuk orang lain, asal orang lain itu bahagia. Kebahagiaan mereka menjadi kebahagiaan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.